Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk materi kelas 8 semester 2 saya akan menjelaskan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Tapi pada part pertama ini yang hanya akan saya sampaikan adalah getaran dan gelombang saja. Yuk simak, kita belajar bareng-bareng. Untuk beta konsepnya, kita akan belajar tentang getaran terdiri dari frekuensi, periode, dan amplitudo. Untuk gelombang, itu nanti ada gelombang mekanik dan elektromagnetik, serta ada gelombang longitudinal dan transversal. Getaran sendiri itu adalah gerakan satu benda di sekitar titik keseimbangan. Intinya adalah gerak bolak-balik. Jadi kayak PP, habis berangkat harus pulang kembali ke titik awal. Misal di situ adalah dari titik A ke O, B kembali ke O, dan harus kembali ke titik awal yaitu A. Jadi bisa diperhatikan ya, harus kembali ke titik A. Selanjutnya kita bahas tentang frekuensi getaran, simbolnya F. Di sini pengertiannya adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik atau 1 sekon. Rumusnya F sama dengan jumlah getaran dibagi T, di mana jumlah getaran itu simbolnya N. Oke ya, sedangkan F itu frekuensi, satuannya Hertz disingkat Hz, dan T itu time, waktu, satuannya sekon atau disingkat dengan Fanta. Nah, selanjutnya untuk periode getaran itu pengertiannya adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu getaran ya. Rumusnya adalah T sama dengan 1/F itu jika frekuensi yang tadi sudah diketahui. Tapi kalau belum diketahui frekuensinya, rumusnya adalah T sama dengan T kecil dibagi N atau disingkat dengan titin. Di mana T yang besar itu periode, sedangkan frekuensi itu F dan N-nya itu adalah jumlah getaran. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal tentang periode. Dalam setengah menit terjadi 6000 getaran. Berapakah frekuensi getaran tersebut? Jadi di sini kita cari F sama periodenya T. Nah, F itu rumusnya jumlah getaran dibagi waktu. Getarannya ada 6000 dibagi waktunya 30 detik karena di situ setengah menit ya. Kita rubah ke detik. Dibagikan hasilnya adalah 200 Hz karena frekuensi satuannya Hz. Lanjut, periode atau T rumusnya adalah 1/F, di mana F yang sudah kita temukan tadi yaitu 200, maka 1/200 hasilnya 0,005 sekon atau detik. Baik, kita lanjut ke materi gelombang. Pengertiannya adalah getaran yang merambat. Jadi hampir sama ya, cuma ini adalah getarannya itu merambat lewat suatu media. Nah, getaran ini sebetulnya adalah bentuk energi berupa usikan atau gangguan. Misal kalian menabuh gendang, kalian kan mengusik atau memukul gendang tersebut. Nah, itu terjadi getaran tangan kalian merambat sehingga timbul gelombang bunyi. Gelombang adalah suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Misal energi dari tangan kita ke gendang tersebut. Nah, berdasarkan media rambatnya, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu elektromagnetik serta gelombang mekanik. Pengertiannya, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan zat perantara, contohnya gelombang radio. Kan radio sinyalnya kan tidak harus menggunakan kabel. Selanjutnya, kalau gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berimpit dengan arah rambatnya. Sedangkan kalau gelombang mekanik itu adalah gelombang yang wajib membutuhkan media. Contohnya tadi gendang, gitar, dan lain sebagainya. Next, kita bahas gelombang berdasarkan arah getarannya. Ada gelombang transversal dan longitudinal. Tadi longitudinal kita udah bahas. Selanjutnya di sini transversal itu gelombang yang arah gerakannya itu tegak lurus terhadap arah penjalaran. Jadi di sini intinya itu kayak gelombang tali. Jadi ada naik turun, naik turun, naik turun. Sedangkan gelombang longitudinal itu kan sejajar atau berimpit. Jadi kayak selingki atau pir. Ya, jadi kan ada renggangan, ada rapatan. Nah, ini adalah gelombang transversal di mana ke arah gelombangnya itu tegak lurus. Jadi kan ada tegak ke atas sama lurus ke samping. Jadi di sini contohnya adalah gelombang tali di mana dia terdiri dari A, B, C itu bukit, C, D, E itu adalah lembah. Nah, di sini
ada dasar dan puncak. Nah, dari titik B ke B atasnya itu adalah amplitudo, simpangan terjauh. Jadi satu titik ke atas itu dari B aksen ke B atasnya itu disebut dengan amplitudo, simpangan terjauh. Nah, untuk satu gelombang dinyatakan satu gelombang itu adalah dari A ke E. Jadi satu bukit, satu lembah. Jadi bisa disimpulkan ya dari gambar ini itu ada berapa gelombang. Oke, di sini kelihatan ada 1,5, di mana satu gelombangnya itu terdiri dari bukit ABC, lembah CDE. Nah, itu satu. Selanjutnya EFG itu kan setengah, hanya bukit. Nah, tidak ada lembahnya, berarti kan belum satu gitu ya. Jadi dari gambar ABCDE 1, EFG setengah. Selanjutnya, gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Dari gambar di sini, rapatan itu adalah selingki yang berhimpit, sedangkan yang regangan itu yang jauh. Oke ya, atau istilahnya regangan. Dari gambar bisa kita lihat ya, satu gelombang itu terdiri dari satu regangan dan satu rapatan, dimana dari sebelah tangan itu kelihatan regangan, selanjutnya sebelahnya itu rapatan yang kecil, sebelahnya rapatan ada regangan lagi. Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Jadi dari gambar ini bisa kita lihat, bisa kita simpulkan juga ada 1, 2, 3 gelombang, di mana ada 3 rapatan dan juga 3 regangan. Ini untuk longitudinal ya. Kalau transversal tadi beda, ada bukit sama lembah. Kalau ini ada rapatan dan regangan. Jadi harus dapat pasangan. Kalau belum berpasangan itu setengah. Nah, selanjutnya kita bahas periode, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat lambat gelombang. Untuk periode sama frekuensi ini sama persis. Jadi intinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya satu gelombang dalam suatu waktu. Nah, jadi intinya itu rumusnya juga sama, T per T per N. Jadi titin sama ya. Selanjutnya untuk yang frekuensi juga demikian, rumusnya Fanta, F sama dengan N per T. Kita lanjut ke contoh soal, di mana periode sebuah gelombang T 0,025 second. Berapa frekuensi? Nyari F pertama. Yang kedua, dalam 10 detik T kecil waktu ya akan terjadi N, berapa gelombang? Nah, kita jawab. Yang pertama, frekuensi di sini tidak perlu N per T karena sudah ada T periode. Jadi cukup mencari 1 per T besar, yaitu 1 per 0,025 ketemu 40 Hz. Selanjutnya yang kedua kita nyari N, banyak gelombang atau jumlah gelombang. Di sini kita sudah ketemu F, berarti kita pakai F kali T ya, 40 kali 10 hasilnya 400 gelombang. Kita beranjak ke cepat lambat gelombang. Nah, untuk mencari cepat lambat gelombang, kita butuh yang namanya panjang gelombang atau lambda. Nah, ini adalah sama dengan panjang jarak atau ya panjang tali yang ditempuh oleh gelombang dalam waktu satu periode. Nah, ini rumusnya, lambda itu simbolnya ya, lambda atau panjang gelombang sama dengan long L, atau di sini kita bahasnya itu tadi jarak ya, atau panjang tali dalam satuan meter dibagi banyaknya gelombang. Jadi kalau kita singkat itu alin, alan, alien. Nah, kayak gitu ya. Jadi biar gampang ingat rumus. Jadi panjang gelombang rumusnya lambda sama dengan long dibagi n. Long itu panjang tali atau jarak. Next, cepat lambat gelombang yaitu besarnya jarak atau lambda yang ditempuh oleh gelombang tiap satu sekon. Di sini ada dua rumus. V itu cepat lambat ya. V itu bisa dicari dengan lambda per T atau S per T. Rumus kedua, V sama dengan S atau lambda, atasnya ya saya tulis S atau lambda dikali F. Di sini yang rumus pertama, T itu berarti kita kalau mencari dengan periode.
Kalau rumus kedua berarti sudah dicari frekuensinya. Terserah mau pakai rumus pertama atau kedua, bebas. Baik, kita latihan soal ya. Simak dan catat soalnya, silahkan dikerjakan. Bu Arum hanya mendikte. Sebanyak 30 getaran terjadi dalam 20 detik. Tentukan berapa periode atau T dan frekuensinya. 2. Kita lanjut ya, nomor 2. Sebuah gelombang terdiri dari 4 rapatan dan 4 regangan. Nah, jarak atau lintasannya diketahui sepanjang 2 Sebuah meter. gelombang longitudinal terdiri atas 4 rapatan dan 4 regangan. Frekuensi gelombang tersebut. Tentukan frekuensi dan Periode gelombang tersebut. Selanjutnya, jika diketahui jarak lambda atau panjang gelombang D adalah 20 cepat rambat gelombang atau meter, V. tentukan Silakan dikerjakan. Good luck, semoga bisa dimengerti. Bu Arum akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.